Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Edream di mana saja berada, semoga kita selalu berada dalam lindungan, kasih sayang, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hadirin sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang mulia, dan di antara namanya adalah Al-Wahhab. Ya, apakah makna dari Al-Wahhab? Wahhab merupakan wazan dari fa'al yang biasanya memiliki makna mubalaghah. Jadi kalau sebuah kata itu wazannya fa'al, itu artinya maknanya mubalaghah, artinya sangat. Ya, misalnya orang dibilang kadzibun, pendusta. Kalau dibilang kadzab, itu sangat pendusta, gitu ya. Maka kalau wahhab, ya, itu dari wazan fa'al, akar katanya adalah wahibun, pemberi. Ya, berarti sangat memberi. Ya, maka nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab menunjukkan bahwa pemberian Allah kepada makhluknya sangat besar, sangat luas, dan sangat banyak. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kepada makhluknya siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun atau sesuatu pun yang dapat menghalangi Dia apabila Dia hendak memberi. Dan pemberian Allah Subhanahu wa taala tidaklah terhingga. Ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita hitung tidaklah akan dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nama Al-Wahhab itu banyak tercantum dalam Al-Quran, baik sebagai sebuah nama juga sebagai sebuah sifat. Ya, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 8, ya, yang berbentuk doa, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, ya, sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakan kami rahmat dari sisimu, sungguh hanya Engkau yang maha pemberi karunia. Innaka antal wahhab. Begitu ya. Kemudian dalam surat Shad ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizi al-wahhab. Atau apakah mereka mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, al-wahhab, yang maha pemberi. Dalam surat Shad ayat 35 juga dalam bentuk doa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sudahku. Sungguhnya Engkau maha pemberi. Innaka antal wahhab. Ya, jadi kata-kata atau nama Al-Wahhab ini memang menjadi sangat cocok, ya, kalau kita sandingkan dan kita sebut dalam doa-doa kita, ya, karena ketika kita minta sesuatu kepada zat yang memang nama dan sifatnya memiliki makna pemberi, ya, dan tentu saja sesuai kedudukan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, sangatlah luas, ya, sangatlah indah, sangatlah bagus. Maka sangat wajar kalau seorang hamba, ya, mengharapkan dan memohon doa kepada Allah agar diberikan apa yang diinginkan, lalu kemudian menyertakan nama Dia yang sangat mulia, yaitu Al-Wahhab, ya. Bahkan dalam Al-Quran banyak disebutkan, ya, ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Allah memberikan, ya, segala pemberian kepada hamba-hambanya. Dalam surat Shad
Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 30, wa wahabna li Dawuda Sulaiman, ya, ni'mal abdu innahu awwab, ya. Dan kami hadiahkan, kami berikan kepada Nabi Daud, ya, yaitu putranya Nabi Sulaiman, ya, dan dia adalah sebaik-baik hamba. Dia adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan mereka yang berkata rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, pelipur lara atau penyejuk mata, ya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian juga Allah berfirman, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah, ya, terkait dengan Nabi Yahya Allah katakan fastajabna lahu, kami kabulkan dia, ya. Ya, ini kisah Nabi Zakaria, ya, dan kami kabulkan, ya, permohonan Nabi Zakaria yang selalu minta diberikan keturunan. Apa Allah kabulkan? Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya seorang anak keturunan yang bernama Yahya, yang kemudian menjadi seorang nabi. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki baginya istrinya. Kemudian Allah berfirman, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna, dan kami berikan baginya keluarganya dan serupa mereka bersama mereka sebagai kasih sayang dari kami. Kemudian dalam surat Maryam ayat 53, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, dan kami berikan kepadanya berdasarkan kasih sayang kami saudaranya Harun sebagai seorang nabi, ya. Ini terkait dengan kisah Nabi Musa. Fawahabali rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Kemudian Allah memberikan aku hikmah, kecerdasan, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani minal mursalin, dan menjadikan aku sebagai di antara para rasul. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 39, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi la sami'ud du'a, ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku di usia tuaku Nabi Ismail dan Ishak, inna rabbi la sami'ud du'a, sungguhnya Tuhanku adalah maha pendengar. Kalau kita perhatikan di sini, ya, bagaimana pemberian Allah, ya, bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas pada perkara-perkara yang sifatnya materi, ya. Pemberian Allah bisa jadi sebuah ilmu, pemberian Allah adalah anak keturunan, pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah kesehatan, pemberian Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita, ya. Dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan, ya, betapa pemberian Allah kepada kita tidaklah terhingga, ya. Semua kehidupan kita, baik yang tampak ataupun yang tidak, yang zahir ataupun yang batin, ya, materi atau non materi, semuanya tak lain merupakan pemberian Allah. Maka sangat layak kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki nama Al-Wahhab, ya, yang Maha Pemberi. Baik, kemudian dari nama Al-Wahhab ini ketika kita imani dan kita yakini, ya, apa implementasi yang dapat kita lakukan? Ya, pertama, hendaknya kita selalu berupaya dekat kepada Allah, ya. Ini kalau kita ambil permisalan, ya, jika ada orang yang sangat baik, ya, mudah memberi, biasanya dia akan didekati, ya, karena kebaikannya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Dia Maha Pemberi. Mestinya kita dekati, ya, zat yang selalu memberi, ya. Maka tabiat manusia adalah akan mendekati siapa saja orang yang baik kepadanya, suka berbagi, suka memberi, dan seterusnya, ya. Kenapa
manusia begitu rupa mendekati seseorang yang dianggapnya suka memberi, suka royal. Padahal pemberian manusia orang lain terbatas. Kadang-kadang bahkan ya sering diistilahkan dengan istilah PHP. Seakan-akan memberi atau kayaknya memberi atau berjanji memberi, akhirnya malah tidak memberi. Ya, sementara dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi sekian banyak. Masih saja dia jauh, masih saja dia menghindar. Ya, ini tentu satu hal yang tidak pada tempatnya. Kita tahu Allah Maha Pemberi dan sudah kita dapati begitu banyak pemberian Allah. Dan nanti insya Allah berikutnya pun tidak akan berhenti pemberian Allah. Mestinya kita selalu mendekat kepada Allah yang Maha Pemberi. Dan itu juga pada gilirannya menuntut kita atau mendorong kita untuk selalu minta kepada Allah. Mohon kepada Allah. Ya, harus kita bedakan. Minta sama manusia, mohon sama manusia, semakin sering, semakin banyak akan merendahkan kita. Dan pihak pemberi pun cenderung akan menolak dan menghindar. Mungkin sekali dua kali dia akan beri. Tapi ketika dia lihat ada orang dikit-dikit minta, pastilah dia akan enggan untuk membantu. Dan kita akan tambah hina. Tapi beda halnya kalau kita kepada Allah. Ya. Kebalikannya. Karena memang Allah Al-Wahhab, Maha Pemberi. Allah akan semakin senang kalau kita terus minta. Berdoa. Mohon. Itu Allah semakin senang. Dan kedudukan kita di hadapan Allah semakin tinggi. Semakin kita sering minta semakin tinggi. Kenapa? Allah Al-Wahhab. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Ya, makhluk kita ya sebaik-baik kita suka memberi orang tapi dia tiap hari datang minta. Pastilah kita tidak suka. Dan dia pun akan hina di mata kita. Ini orang sukanya minta terus. Tapi tidak dengan Allah. Semakin kita banyak meminta, semakin Allah suka. Semakin kita banyak minta, semakin kedudukan kita di hadapan Allah lebih semakin mulia. Ya. Karena Allah senang dengan orang-orang yang suka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian implementasi yang lainnya apa? Hendaknya kita selalu bersyukur atas setiap pemberian Allah. Ya, ibaratnya kita nggak perlulah cek satu demi satu mana saja pemberian Allah. Yang pasti pemberian Allah sangat banyak, tidak terhitung. Udah nggak perlu lagi dicek mana di list satu-satu. Semakin kita list, semakin kita nggak bisa ya menentukan dan mencatat nikmat Allah. Yang kita pastikan adalah nikmat Allah sangat banyak. Ya, nggak usah kita berpikir apa yang belum kita dapatkan, yang sudah kita dapatkan tiada hingga. Ya, seringkali kita ini ya melupakan pemberian Allah yang sudah sedemikian besar. Kenapa? Karena menunggu pemberian lain yang kita inginkan, yang kita anggap lebih besar. Padahal apa yang kita dapatkan sudah sangat besar. Bahkan boleh jadi pemberian yang kita dapatkan yang seringkali mungkin kadang kita remehkan, kita lecehkan. Bisa jadi itu lebih baik dari harapan-harapan yang kita anggap belum kita dapatkan. Ya, betapa banyak orang yang merasa betapa enaknya dulu. Ya, suasananya tenang, nyaman, walau mungkin hidup seadanya. Ketimbang setelah dia mendapatkan berbagai apa yang dia inginkan, ternyata hidup tidak lebih baik. Ya, maka jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian implementasi lainnya apa? Hendaknya kita tidak bergantung kepada selain Allah. Kalau ada Allah yang Maha Pemberi, kenapa kemudian kita lebih bersandar kepada selain Allah yang tidak jelas apakah dia bisa memberi atau tidak. Kalaupun dia bisa memberi, itu pun tak lepas dari pemberian Allah kepada kita melalui orang itu. Ya, maka bersandarlah kepada Allah. Ya, bergantunglah kepada Allah. Orang yang bergantung kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau orang bergantung sama makhluk, bergantung sama seseorang, mengharapkan seseorang, figur tertentu, walaupun mungkin memberikan harapan-harapan sedemikian rupa, maka biasanya orang yang bergantung sama makhluk, dia akan penuh dengan kekecewaan. Betapa banyak orang-orang yang dahulu sedemikian sedemikian loyal ya kepada seseorang ya, dengan asumsi bahwa orang itu sangat baik kepadanya. Ternyata di kemudian hari dia ketahui ternyata orang itu adalah orang yang
jahat kepadanya. Ternyata orang itu adalah orang yang hanya sekedar ingin memanfaatkannya dan seterusnya. Ya, maka yang terbaik adalah kita bergantung kepada Allah. Kemudian hendaknya kita bersabar. Kalau kita mengalami kesulitan, keburukan dan seterusnya. Sebab apa? Allah Al-Wahhab. Kalaupun ada satu keterhalangan, boleh jadi justru pemberian Allah adalah keterhalangan dari apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu, bisa jadi ketika Allah berikan apa yang diminta, itu dapat menyebabkannya kepada keburukan yang sangat besar. Ya, ini yang kadang-kadang bisa jadi tidak mudah ditangkap. Ya, kita lihat ada orang yang Masya Allah sukses, yang Masya Allah hebat, yang Masya Allah ini. Padahal bisa jadi kesuksesan atau apa yang dia raih itulah yang membuat dia tergelincir. Tapi alhamdulillah ya, Allah jadikan kita terhalang oleh beberapa perkara yang padahal kita pengen. Bisa jadi itu cara Allah menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari segala keburukan. Ya, ini bukan berarti kita tidak boleh bersemangat meraih apa yang kita citakan. Semangatlah meraih apa yang kita cita-citakan. Usahakanlah, tapi kalau masih terhalang, kita hendaknya mengambil hikmah. Bisa jadi keterhalangan kita juga artinya adalah terhalangnya kita dari berbagai keburukan. Dan itu pada hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian ya, mudah-mudahan dari nama Allah Al-Wahhab semakin membuat kita dekat, cinta dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.